Halo teman-teman, kembali lagi bersama aku penulis kegelapan. Kali ini aku akan cerita ke kalian semua ya, cerita horor yang pastinya aku sudah mencari cerita ini begitu panjang ceritanya dan kalian bisa banget dengarkan sesuka hati kalian. Kalau kalian suka dengan video aku, dukung aku juga ya teman-teman. Jangan lupa klik tombol subscribe-nya. Dan tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Rias pengantin dan arwah terlarang. Ada sebuah ruang makeup atau studio makeup gitu yang terletak di dalam suatu kota, dan kota ini merupakan kota yang sangat jauh dari yang bisa disebut dengan kota karena orang mengatakan kota ini sangat terpencil dan jarang sekali ada orang yang mau berkunjung ke kota itu. Suasana di dalam studio makeup itu ada lampu-lampu yang sangat terang menghiasi lampu studio makeup yang ada di situ dan disertai dengan beberapa hiasan seperti cermin besar yang berada di dinding studio. Nah, kali ini ceritanya berasal dari Kak Dina. Kak Dina pada saat itu dia memiliki pengalaman sebagai perias makeup selama 10 tahun. Udah cukup kuat juga ya pengalaman Kak Dina ini. Pada saat itu Kak Dina ini sedang mempersiapkan pekerjaan atau alat-alat tugas yang akan ia gunakan karena ada pengantin yang ingin dirias dan keesokan harinya Kak Dina harus datang cepat untuk bekerja. Kak Dina merupakan seorang wanita yang memiliki rambut yang panjang dengan mata yang sangat hitam, dan dibalik dari itu semua Kak Dina ini merupakan seorang gadis yang sangat baik hati sehingga kecantikannya dapat terpancar dari apa yang telah ia perbuat. Namun seperti biasa pada umumnya orang yang telah banyak memiliki pengalaman kerja pasti memiliki titik lelah pekerjaan itu sendiri. Nah, Kak Dina ini dalam tatapannya ada beberapa kesan di mana dia sangat lelah untuk bekerja. Dan sebenarnya kejadian horor yang aku ingin ceritakan ke kalian ini, Kak Dina mengatakan sebenarnya setiap ada pelanggan atau orang yang ingin menggunakan jasa Kak Dina pada malam hari, itu selalu ada aja gangguan atau ada hal-hal aneh yang selalu mengintai Kak Dina. Tapi Kak Dina dengan sikap profesional menghiraukan semua itu. Pada saat itu Kak Dina sedang membersihkan alat-alat makeup dan tiba-tiba di sebelah ruangan, lebih tepatnya di ujung ruangan, cermin yang ada di ruangan itu tiba-tiba bergerak, dan pada saat itu Kak Dina sudah mulai ketakutan karena dia mengetahui bahwa ada hal yang aneh yang akan terjadi. Pada saat itu Kak Dina berusaha untuk berpikir positif, sepertinya itu hanyalah tiupan dari AC. Bahkan Kak Dina ini ya sudahlah menghiraukan apa yang terjadi pada malam hari itu, karena malam hari itu adalah malam yang sangat sunyi karena di studio makeup itu cuma Kak Dina yang ada di situ. Nah, pada saat mulai membersihkan daerah meja, tiba-tiba Kak Dina mendengarkan ada sebuah suara yang memanggil Kak Dina, lebih tepatnya dari depan ruangan tersebut. Kemudian pada saat Kak Dina menoleh ke arah sumber bunyi tersebut, tiba-tiba tidak ada respon atau tidak ada sesuatu yang dilihat oleh Kak Dina. Pada saat itu Kak Dina masih berpikir positif, mengira bahwa itu hanya imajinasinya aja. Dan suara-suara aneh tiba-tiba muncul lagi di telinga Kak Dina. Kalian tahu, di telinga Kak Dina tiba-tiba ada tiupan angin yang sangat-sangat lembut dan tiba-tiba mengatakan, "Tolong aku." Kemudian dengan adanya gangguan yang sangat banyak ini, Kak Dina cepat-cepat menyelesaikan pekerjaannya untuk membereskan alat-alat yang akan digunakan untuk keperluan pekerjaan di hari berikutnya. Nah, kembali untuk keesokan harinya, pada pagi hari Kak Dina sangat bersemangat untuk merias pengantin yang akan nikah pada hari itu. Kita sebut saja nama klien Dina ini merupakan Kak Nadia. Jadi Kak Nadia ini akan menikah pada hari itu. Kak Nadia memberikan senyuman dan mengatakan, "Wah, akhirnya hari ini sudah tiba ya waktunya." Kemudian Kak Dina mengatakan kepada Kak Nadia, "Halo Nadia, selamat pagi. Kali ini kita akan mempersiapkan supaya kamu lebih siap untuk hari ini." Nah, pada saat itu Kak Dina sudah mulai merias Kak Nadia, dan pada saat itu Kak Dina sedang berusaha untuk fokus dan menghiraukan segala gangguan yang akan muncul atau datang untuk mengganggu segala pekerjaan Kak Dina. Terus Kak Dina ini bertanya kepada Kak Nadia, "Nadia, kamu baik-baik aja kan?"
Terus jawab Kak Nadia ini, iya Kak, aku baik-baik aja, cuman ini tiba-tiba agak kurang enak gitu situasinya. Terus Kak Dina ini menjawab dengan penuh semangat, tenang aja kok. Pasti hari ini akan berjalan sesuai dengan rencana. Nah, pada saat mereka ngobrol, sebenarnya Kak Dina ini, dia itu selalu memfokuskan matanya tepat di cermin yang berada di depan mereka. Karena Kak Dina ini merasakan bahwa ada sesuatu yang bergerak di balik cermin itu. Nah, otomatis Kak Dina tidak ingin Kak Nadia terganggu akan hal itu dan Kak Dina tidak akan memberitahu dan memutuskan supaya fokus untuk mendandan Kak Nadia. Kemudian pada saat Kak Dina ingin mengaplikasikan foundation ke muka Kak Nadia, tiba-tiba Kak Dina merasakan ada sesuatu yang menggelitik di lehernya. Nah, karena merasakan hal itu, ya otomatis Kak Dina refleks dong, melihat ke belakang, tapi pada saat Kak Dina melihat ke belakang, nggak ada seorang pun yang menggelitik lehernya. Ya karena mereka cuma berdua di ruangan itu. Terus Kak Dina tiba-tiba berusaha untuk mengajak bicara Kak Nadia. Dengan suara gemetar, Kak Dina mengatakan, "Nadia, kamu baik-baik aja kan? Apakah kamu merasakannya juga?" Terus Nadia bilang, "Hah? Apa ya Kak? Nggak kenapa-napa sih." Terus Kak Dina mengatakan, "Oh ya udahlah, mungkin hanya perasaanku aja kali ya." Nah, pada saat seiring berjalannya waktu, beberapa alat makeup yang digunakan oleh Kak Dina kemudian dia taruhkan di meja. Beberapa alat makeup tersebut bergerak sendiri dan tiba-tiba ada yang jatuh di lantai. Ya otomatis mereka perhatiannya terbagi ke barang yang sudah jatuh ke lantai itu. Ya otomatis pada saat itu Nadia bilang dong sama Kak Dina, "Kak, kok kayak gini ya? Ada apa sih sama barang-barangnya, kok tiba-tiba ada yang aneh-aneh gitu?" Terus Kak Dina menjawab, "Kayaknya itu gara-gara hembusan AC deh, udahlah nggak usah dipikirin." Nah, Kak Dina pada saat itu tetap untuk memfokuskan pada pekerjaannya. Jadi dia tetap mendandani Kak Nadia, tetapi ada sesuatu yang aneh, suara muncul dari ruangan sebelah dan suara itu mengeluarkan seperti suara tangisan yang sangat-sangat mengharukan. Nah, Kak Dina yang notice akan hal itu mengatakan sama Kak Nadia, "Nadia, bentar ya, aku mau cek ruangan sebelah. Kamu tunggu di sini aja, tunggu ya, jangan kemana-mana." Nah, kebetulan ternyata suara yang berasal dari ruangan itu merupakan ruangan yang sudah lama tidak digunakan di ruang studio tersebut. Dan pada saat Kak Dina membuka ruangan tersebut, terasa seperti ada hempasan angin yang begitu dingin menusuk ke wajah Kak Dina. Dan kalian tahu di dalam itu cuma ada meja dan kursi kayu. Selebihnya tidak ada apa-apa, tidak ada manusia atau siapapun. Karena ruangan sebelah sudah lama tidak dipakai, pada saat itu kondisi ruangan tersebut sangat gelap dan Kak Dina mengatakan, "Kok kenapa ya? Kok kayak ada sesuatu di sini?" Kemudian Kak Dina kayak meraba-raba sesuatu di ruangan itu karena gelap kan. Nah, pada saat itu karena nggak menemukan apa-apa, kemudian Kak Dina memutuskan untuk keluar dari ruangan itu. Nah, pada saat Kak Dina mau keluar dari ruangan itu, tiba-tiba di depan dinding, di depan ruangan tersebut, ada sebuah foto, yang dimana foto itu merupakan sekelompok orang berfoto, tetapi ada pengantin di dalam foto itu. Nah, pada saat itu Kak Dina tetap mengingat bahwa ada Kak Nadia yang perlu ia selesaikan. Dan pada saat itu Kak Dina memutuskan untuk secepatnya pergi ke ruangan utama dan melanjutkan makeup untuk Kak Nadia. Nah, pada saat itu anehnya Kak Nadia ini terdiam dan kalian tahu ternyata Kak Nadia ini melihat sesosok bayangan hitam yang berada di cermin dan bayangan itu seperti bergerak dengan sendirinya. Dina yang melihat hal itu berusaha menghiraukan dan menenangkan Kak Nadia. Tapi gimana ya Kak Dina, ini nggak masuk akal gitu loh. Nah, Kak Dina mengatakan sama Nadia, "Nadia, kamu diam aja, tenang ya, kakak ada di sini." Dan proses untuk mendandan Kak Nadia telah dilakukan oleh Kak Dina. Dan pada saat itu entah kenapa ruangan yang ada di studio makeup itu, yang dimana Kak Dina ini sedang bekerja, tiba-tiba terasa sangat dingin. Dan memang kata Kak Dina pada saat itu memang ada AC, cuman AC yang digunakan pada saat itu AC yang berukuran setengah PK.
dan mereka menggunakan suhu yang normal, tapi dingin yang sangat tidak wajar serta menusuk itu berada di ruangan itu. Dan otomatis pengantin dan periasnya pun tidak nyaman ya. Waktu berlalu, kira-kira setelah setengah jadi, Kak Dina ini mendandan Kak Nadia. Tiba-tiba mereka melihat ada seseorang yang berjalan dari lorong ruangan melewati ruangan utama yang dimana mereka ini sedang melakukan makeup studio. Tiba-tiba Kak Dina yang notice akan hal itu berbicara nih, ngebatin dia, katanya, siapa yang jalan itu tadi lah? Perasaan cuma aku aja lah yang di sini sama Nadia. Nah, sebenarnya Kak Dina ini orangnya kepoan. Pada saat itu Kak Dina, ya, dia sebenarnya khawatir apakah itu mungkin manusia atau siapapun. Dan sebenarnya yang dipikirkan Kak Dina ini, dia takut ada yang maling yang masuk. Nah, pada saat itu Kak Dina datang, memutuskan untuk keluar, mengecek segalanya, membuka pintu salah satu, dan salah satu dari ruangan yang terdapat cermin, tiba-tiba ada tulisan yang berkata, "Jangan pergi, dia akan datang untukmu." Ya, Kak Dina yang melihat kata-kata itu ya otomatis dia pasti shock kan, shock berat, dan memutuskan untuk mengambil kain dan menghapus kata-kata yang ada di cermin itu. Nah, pada saat itu Kak Dina berusaha secepatnya datang ke ruang utama dan melanjutkan pekerjaannya untuk mendandani Kak Nadia. Kak Dina pada saat itu dengan canggung mengatakan, "Nadia, ini udah mau selesai, kamu akan terlihat sangat cantik sekali." Kemudian melihat dari ekspresi muka Kak Dina ya otomatis Nadia notice juga dong. Terus dia bilang, "Kak Dina yakin kan kakak baik-baik aja?" Terus Kak Dina bilang, "Iya, ya udahlah jangan khawatir, oke lah. Santai aja," katanya gitu. Nah, tiba-tiba sudah mulai di bagian untuk menghias rambut Kak Nadia. Nah, pada saat itu, Kak Dina, pada saat ia mau merias rambut Kak Nadia, tiba-tiba lampu mendadak mati dan sudah pasti ruangan di situ menjadi sangat gelap. Nah, dia langsung bilang sama Kak Dina, "Kak, kok bisa mati lampu ya? Coba cek Kak bentar." Terus kata Kak Dina, "Oh iya bentar ya, aku mau cek di depan dulu saklar lampunya, siapa tahu ini nembak atau mati sendiri." Nah, Kak Dina bergegas keluar mengambil handphonenya dan menghidupkan senter dari handphone dan mengarahkan untuk meraba-raba di mana saklar lampu sehingga dapat hidup segala listrik yang ada di rumah. Nah, pada saat Kak Dina ingin menyalakan saklar listrik, tiba-tiba kalian tahu, pada saat dia melihat ke depan, tepatnya di dinding, ada tulisan mengatakan bahwa kau tidak seharusnya berada di sini. Nah, Dina pada saat itu shock berat dan tiba-tiba HP Kak Dina ini jatuh. Nah, Kak Dina yang apesnya tiba-tiba HP-nya rusak dan dia langsung ambil HP-nya, kabur dan langsung pergi ke ruangan utama untuk menemui Kak Nadia. Ya, Nadia sebenarnya kan udah mulai nggak nyaman ya. Dia langsung to the point nih bilang sama Kak Dina, "Kak Dina, bisa nggak sih cepat aja gitu? Aku kayak betul-betul udah nggak nyaman kali Kak di sini. Ya udahlah, yang penting asal jadi aja." Terus kata Kak Dina, "Kau ini kok asal jadi? Tenang aja, intinya udah mau selesai kok ini. Bentar ya." Nah, ketika Kak Dina sedang asik untuk melanjutkan finishing dari makeup Kak Nadia ini, tiba-tiba Kak Dina dikejutkan oleh sesosok tangan yang memegang bahu Kak Dina. Nah, Kak Dina sudah otomatis pasti kaget dong. Dan pada saat itu, Kak Dina yang shock langsung refleks lihat ke belakang. Dan kalian tahu apa yang dilihat oleh Kak Dina sangat menyeramkan. Dia melihat ada pengantin wanita, ya otomatis hantu ya, berpakaian putih yang sangat lusuh dan sangat-sangat mengerikan secara look. Kemudian dengan penuh dendam dan tatapan yang sangat kejam, hantu itu mengatakan, "Kenapa kau mengganggu hari pernikahanku?" Entah kenapa ya, tiba-tiba Kak Dina ini karena udah shock banget, terus tiba-tiba dia kayak lemas, jatuh, dan gak bisa ngapa-ngapain. Bahkan Kak Dina pun gak bisa bicara gitu loh. Kayak seolah-olah lehernya itu kayak ada yang tahan, terus mulutnya ini kayak ada yang lem. Jadi dia kayak gak bisa ngapa-ngapain lah, kayak udah kena stun sama si hantu pengantin ini. Terus Nadia tiba-tiba berbicara kepada hantu itu, mengatakan bahwa sebenarnya kamu ini siapa sih? Kok dari tadi ganggu kita terus, sementara aku hari ini akan melangsungkan hari pernikahanku. Apa hubungannya kamu dengan semua ini? Terus si hantu pengantin ini mengatakan,
Sebenarnya aku adalah pengantin yang terlupakan. Mereka tidak membiarkanku pergi. Terus tiba-tiba Kak Dina dengan lemas, tiba-tiba dia bisa bicara. Dia bilang, sebenarnya aku nggak tahu apa yang terjadi sama kamu. Di sini aku itu cuma pengen merias pengantinku. Tapi kenapa kamu jadi ganggu kita? Kemudian pengantin hantu itu mengatakan, kau seharusnya tidak berada di sini. Kau akan merasakan apa yang aku rasakan. Tiba-tiba kayak ada sekelibat gitu. Tiba-tiba wanita hantu ini atau si pengantin hantu ini menghilang dari hadapan mereka berdua. Tiba-tiba entah kenapa pada saat hilangnya pengantin wanita ini, hantu pengantin ini, di dalam ruangan itu, suara-suara mengerikan itu tiba-tiba terasa semakin keras dan bunyinya itu betul-betul annoying dan mengganggu banget. Nah, pada saat itu mereka saling membantu satu sama lain karena dia membantu Kak Dina yang sudah jatuh untuk kembali melanjutkan riasan Kak Nadia. Kemudian Kak Nadia mengatakan, Kak Dina, kayak mana ya Kak? Kakak baik-baik aja kan? Atau masih merasa pusing gitu? Terus Kak Dina menjawab, iya aku baik-baik aja, cuman tiba-tiba ini kayak lelah sakit semua gitu badannya. Tiba-tiba lampu yang ada di ruangan makeup studio itu berkedip-kedip dan pada saat itu situasi semakin mencengkam dan mengerikan. Tapi Dina dengan usaha yang sangat profesional, dia tetap melanjutkan untuk merias Kak Nadia, tetapi begitu banyak pikiran yang sangat kacau dikarenakan situasi pada ruangan studio itu sangat mengerikan. Nah, Kak Dina ini udah mau siap nih. Tiba-tiba ada lagi yang ganggu dia. Tiba-tiba ada yang bilang, tolong aku, tolong aku. Itu dikatakan di ruangan itu tapi ya. Nah, sebenarnya Kak Dina ini ya udah tau lah, itu pasti ulah si setan atau si hantu itu. Tapi tiba-tiba sebenarnya Kak Dina ini ya lagi-lagi dia adalah orang yang sangat kepoan dan dia mau cari tahu. Dan setelah dia mengetahui asal sumber suara terkuat itu dari mana, ternyata kalian tahu asal sumber terkuat itu berasal dari suatu ruangan yang berada di dalam lemari. Nah, lemarinya itu pada saat dibuka, kan kalian tahu kan lemari pada saat dibuka isinya ya biasa aja, kayu atau triplek gitu kan. Nah, si lemari ini pada saat dibuka ternyata ada ruangan lagi di dalam. Ruangan itulah yang dilihat Kak Dina. Ternyata kalian tahu dalam ruangan itu apa? Ada isi altar. Jadi ada sebuah altar dengan tulisan-tulisan yang sangat kuno dan Kak Dina berasumsi bahwa sepertinya tulisan itu ditulis oleh darah. Jadi kayak tinta merah gitu, tapi dia enggak make sure ya kalau itu darah atau bukan. Nah, Kak Dina melihat ada altar di dalam ruangan itu, ya kaget dong. Terus dia mencoba cari tahu apa sebenarnya yang terjadi di sini. Tiba-tiba Kak Dina ini diarahkan ke sebuah buku yang berada di altar itu dan tersembunyi di balik mimbar altar tersebut. Nah, itu ternyata adalah sebuah buku tua yang berisikan tulisan-tulisan yang sangat-sangat kuno dan ya otomatis Kak Dina pasti nggak mengerti dong apa tulisan itu. Dan kalian tahu Kak Dina melihat ada foto-foto dan simbol-simbol yang dimana buku itu berisikan tentang sigil-sigil yang mengikat arwah-arwah yang tidak tenang. Nah, pada saat itu Kak Dina shock berat dong. Dia bilang, hah, kok bisa ya di ruangan ini dan di rumah ini ada altar dan tiba-tiba ada buku yang berisikan tentang ini semua. Terus Kak Dina ya kaget gitu loh, kayak kok bisa ada di tempat ini. Nah, tiba-tiba ternyata karena dia ini mengikuti Kak Dina dari belakang, dia kan khawatir ya kalau Kak Dina ini kenapa-napa. Terus Kak Nadia ini mengatakan, kakak kok lama kali, kemana aja? Terus kata Kak Dina, enggak kok, ini aku hanya mencari sesuatu. Nah, pada saat itu mereka ya udahlah bergegas pergi dari tempat itu. Nah, ketika Kak Dina meninggalkan tempat itu dan menutup buku itu dan menaruhnya kembali, pada saat ingin pergi meninggalkan ruangan, tiba-tiba Kak Dina mendengar suara jeritan. Tapi sepertinya cuma Kak Dina aja yang mendengarkan suara jeritan ini. Nah, kaget, Kak Dina tiba-tiba berteriak dan mengatakan, aku harus pergi dari sini. Nah, pada saat itu tiba-tiba mereka berpencar. Tiba-tiba Kak Dina ini datang ke ruangan studio utama dan melihat si Nadia itu sudah duduk
dengan ekspresi yang sangat-sangat ketakutan dan sangat-sangat traumatik. Ya, udah pasti kan dia merasakan bahwa ada sesuatu yang buruk akan terjadi di hari spesialnya ini. Terus Nadia bilang, "Kak, aku kan udah bilang dari awal, memang ada loh yang mengganggu kita dari awal, bahkan sampai mengawasi, bahkan sudah menunjukkan diri lagi ke kita. Masa kakak enggak ngerti yang aku maksud?" Terus Kak Dina ini mengatakan sama Kak Nadia, "Ya udah, sekarang kita melakukan apa yang perlu kita lakukan." Nah, mereka pada saat itu mencoba untuk membacakan doa-doa supaya hantu yang ada di dalam rumah itu dapat tidak mengganggu mereka lagi. Nah, pada saat Kak Dina ini sedang berdoa, tiba-tiba hantu pengantin atau pengantin seram ini dia muncul di depan Kak Dina dan mengatakan, "Kau tidak boleh meninggalkan tempat ini sebelum kau menyelesaikan apa yang sudah kau perbuat." Terus tiba-tiba karena panik, ya otomatis mereka pengen melarikan diri dong dari studio itu. Nah, Kak Dina sama Kak Nadia ini berusaha untuk keluar, tapi entah kenapa ya, pintu-pintu yang ada di studio itu tiba-tiba terkunci secara misterius. Padahal kan kunci itu di tangan Kak Dina. Tiba-tiba kunci itu hilang dan pintunya terkunci, ya mereka tidak bisa keluar. Nah, pada saat itu Kak Dina memutar otak kayak mana caranya. Ya udahlah, yang penting keluar. Terus Kak Dina ini mengambil kursi dan berusaha untuk merobohkan pintu itu. Tapi semakin ia melakukan itu, tiba-tiba beberapa arwah-arwah lainnya yang ada di rumah itu ikut ke mereka. Jadi arwah itu datang untuk kayak mau teror mereka gitu. Tiba-tiba hantu wanita itu datang dengan wajah yang sangat menyeramkan dan tertawa. Dan dia mengatakan, "Kau harus menyelesaikan ritual ini sekarang juga." Nah, udah betul-betul hopeless banget lah mereka berdua. Terus Kak Dina mengatakan sama Kak Nadia, tadi dia sudah menemukan buku kan. Di dalam suatu ruangan ternyata ada altar dan ada buku. Nah, kata Kak Dina sama Kak Nadia, kayaknya kita harus pergilah ke sana coba lihat. Siapa tahu di buku itu ada petunjuknya. Ya meskipun kita nggak ngerti, ya udahlah kita coba. Nah, mereka berdua pergi tuh ke dalam altar dan membaca buku-buku kuno itu. Ternyata ada di situ petunjuknya dan mengharuskan Kak Dina itu untuk melukiskan simbol yang ada di buku itu ke dinding dan harus mengorbankan jarinya yang berdarah dan melukiskan simbol kuno yang ada di buku itu. Kemudian Kak Nadia membantu Kak Dina dengan berdoa secara ritual dan sesuai dengan kepercayaan mereka. Dengan penuh hati yang tenang mereka berdoa bersama. Nah, ketika mereka di tengah berdoa, tiba-tiba dengan situasi yang sangat mengkagetkan, hantu wanita atau hantu wanita pengantin ini tiba-tiba memunculkan diri di hadapan mereka dengan wajah yang penuh amarah dan sangat sedih. Dia mengatakan, "Kau telah melakukan yang benar, akhirnya aku bisa pergi dari sini." Nah, perlahan-perlahan tiba-tiba arwah pengantin wanita ini kayak menghilang gitu loh. Jadi dia kayak tiba-tiba menjadi butiran debu, dan sebelum dia menghilang, dia mengatakan, "Tolong buat kalian jangan pernah kembali ke tempat ini lagi." Setelah situasi sudah kondusif dan sudah kembali seperti semula, Kak Dina dan Kak Nadia berusaha untuk melupakan segala apapun yang sudah terjadi di dalam ruang studio makeup itu. Dengan profesional, Kak Dina mengatakan, "Halo Nadia, makeupmu sudah selesai. Ayo kita siap-siap untuk hari istimewamu pada hari ini juga." Dan selepas dari kejadian yang begitu mengerikan yang ada di hidup Kak Dina ini, Kak Dina memutuskan dengan berat hati untuk meninggalkan studio tersebut karena studio itu telah menyimpan rahasia kegelapan yang sangat-sangat mengerikan. Dan selesai. Jadi bagaimana teman-teman dengan cerita horor yang aku sudah ceritakan ke kalian semua? Mungkin teman-teman di sini mempunyai cerita horor yang mungkin sama atau berbeda atau mungkin lebih panjang kali ya dari cerita Kak Dina ini. Kalian bisa banget kirimkan ke email di bawah ini dan aku sudah tuliskan di description box. Dan buat kalian teman-teman, kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa klik like-nya dan jangan lupa subscribe ke akun channel Penulis Kegelapan. Dan kalian juga teman-teman bisa banget share ke teman-teman kalian dan jangan lupa komen untuk ide-ide dan saran-saran untuk video aku berikutnya. Dan sampai jumpa di video berikutnya guys. Bye bye.